H1 itu kalau satunya itu H0 tidak sama dengan 1. Kalau uji satu arah itu kalau misalnya kiri, itu lebih besar sama dengan. Nah, terus kalau H1-nya itu H0 kurang dari H1. Terus kalau uji sebelah kanan, itu di H0 kurang dari H1. H1-nya itu H0 lebih H1 gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu semua tuh tadi maksudnya berarti apa? H1 berarti maksudnya gimana? Kalau di penerapannya maksudnya apa? Tahu nggak? Berarti kalau apa perumusannya kayak gitu tadi tuh berarti maksudnya apa? Kamu tahu nggak? Maksudnya H1 Maksudnya itu buat nemuin daerah penolak sama penerimaan, Bu. Oh gitu. Oke. Sip. Makasih ya, Siti. Ada yang lain? Yang punya perspektif sendiri kayaknya H1 itu maksudnya apa? Atau mau nambahin? Yang udah belajar minggu lalu? Oh, Bu, mau nambahin, Bu. H0 itu yang diuji, kalau H1 itu cuma perbandingan doang. Oke, alternatifnya ya, hipotesis alternatif ya. Oke, sip. Terus langkah kedua, kita menentukan taraf nyata atau signifikansi. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Jadi sebenarnya kalian tuh kalau misalnya belajar, kalau bisa itu jangan cuman ngafalin urutan, tapi paham maksudnya apa ya, biar nyambung. Jadi maksudnya di sini taraf nyata, ada yang tahu nggak maksudnya? Ini bukan Bu, tingkat kesalahan ya, Bu? Tingkat kesalahan bukan Bu. Jadi kayak probabilitas atau peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti saat mengambil keputusan. Benar, bagus. Deo sama siapa tadi yang jawab? Asri, Bu. Asri, oke. Oh, kamu panggilnya Asri, kirain Siti. Iya, Bu. Oke. Sip. Nah, wilayah kritis dan titik kritis. Ayo, paham nggak? Di situ maksudnya apa? Kayaknya sih, ayo, wilayah kritis tuh daerah yang ada yang ngerti nggak? Ada yang kebayang nggak atau nggak kebayang nih sebenarnya? Gitu. Wilayah kritis, statistik uji. Nilai yang menjadi batas daerah penerimaan atau penolakan hipotesis, bukan Bu? Oke, benar. Itu ya titik kritis ya. Sip. Nah, statistik uji juga nanti ada rumusnya ya. Dan rumusnya itu sebenarnya dia dari distribusi normal yang udah kita pelajari kemarin. Kan kita belajarnya X min mu per sigma. Nah, itu nanti kita akan belajar dari situ. Dan selanjutnya menyimpulkan hasil hipotesis ya. Hasil hipotesis nanti bisa kita lihat dari H0 dan H1 dan tentunya dari titik kritis dan statistik uji. Nah, biar lebih nyambung, nah ini ya, coba diperhatikan. Jadi tadi udah benar ya, yang dibilang Asri katanya kalau H0-nya sekian, H1-nya sekian. Jadi H0 itu hipotesis yang sudah ada dasar perhitungannya atau nilai parameternya tuh pasti. Makanya tandanya tuh pasti ada sama dengannya. Kalau nggak sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Gitu. Nah, kalau H1 itu parameter berupa dugaan. Jadi contohnya gini nih, gampangnya gini. Misalnya kalian dapat dikasih tahu nih sama guru kalian, anak-anak ternyata rata-rata tinggi anak-anak Semandas tuh katanya 172 cm. Katanya gitu. Nah, kayaknya kalian skeptis gitu, masa kelas saya pendek-pendek Pak, gitu kan. Berarti kan kalian punya dugaan selain data yang dikasih. Jadi dugaan kalian kayaknya anak-anaknya pendek, berarti kayaknya rata-ratanya kurang dari si 172 ini. Nah, inilah yang dibilang hipotesis alternatif. Jadi H0 itu yang data yang udah pasti, udah dikasih nih. Nah, ternyata kalian punya dugaan lain. Itu namanya berarti kan hipotesis alternatif. Ya kan? Itu namanya H1. Atau misalnya kalian taunya kayaknya anaknya tinggi-tinggi deh. Karena kalian ngelihatnya dari misalnya anak-anak kelas 10 kayak tinggi-tinggi. Padahal yang diminta kan katanya seluruh. Jadi bisa jadi juga hipotesis alternatifnya lebih dari 172. Nah, ini yang dinamakan hipotesis statistika. Gitu. Jadi ini tuh alternatif itu biasanya berupa dugaan. Gitu. Atau mau diuji lagi,
Berarti ini nanti yang diuji, gitu ya. Selanjutnya, nah ini juga tadi udah dijelasin sama Asri. Jadi jenis uji hipotesis itu nanti ada 2. Ada satu arah, ada Alia, Bu, bukan saya. lah bukannya kamu tadi ya? Alia, Bu. Oh iya. Oh iya, Alia tadi ya. Oke. Nah, uji satu arah itu kita ngelihat, kalian paham nggak sih ngelihat uji satu arah dua arahnya tuh dari mana? Biar tahu bisa nentuin kapan kita pakai satu arah, kapan kita pakai dua arah. Ya. Atau ada yang nebak-nebak aja atau ngelihat clue-nya dari mana? Dari kata-kata soalnya, Bu. Dari kata-kata soalnya. Oke, benar. Dari kata-kata soalnya, terus yang paling penting kita bisa ngerumusin ke hipotesis. Kenapa? Karena ngelihat ujinya itu dilihat uji satu arah dua arah itu dari hipotesisnya. Contoh ini, kalau satu arah itu kan paling kalau nggak kurang dari, ya lebih dari. Misalnya tadi, dugaan kamu, ya kayaknya anak-anak Semandas pendek-pendek, berarti rata-rata kurang dari 172. Berarti kan kamu cuma lihat yang kurang dari aja. Berarti daerahnya dari sini ke sini. Gitu. Kalau misalnya kamu pengen ngujinya kayaknya tinggi-tinggi, berarti kan H1-nya lebih dari 172 cm. Berarti justru daerah yang lebih dari itu berarti ke kanan. Jadi ngelihat dari alternatifnya. Begitu juga kalau dua arah. Kalau dua arah itu kan berarti tidak sama dengan. Jadi benar kata-kata di soal. Jadi misalnya di soal atau bayangin aja kamu sendiri misalnya kamu dikasih data katanya rata-ratanya 172. Tapi kamu cuma bilang kayaknya enggak 172 deh. Tapi kamu nggak lebih lanjut, nggak lebih detail kalau kamu taunya kurang dari atau lebih dari gitu. Cuman kayaknya nggak segitu deh, gitu doang. Berarti itu tidak sama dengan. Berarti kan kalau nggak sama dengan kan di kanan juga, kamu kira-kira di kanan juga, di kiri juga. Jadi bisa jadi emang lebih tinggi atau lebih pendek gitu. Tuh, jadi dilihat dari kata-katanya, makanya perumusan hipotesis itu yang pertama paling penting di sini. Biar nggak salah selanjutnya. Ya. Paham ya? Nah, ini tadi benar yang dijelasin Deo juga, taraf nyata itu presentase kesalahan terbesar yang diterima saat melakukan uji hipotesis. Jadi kan pasti ada error atau galak ya. Jadi di sini tuh taraf kesalahan yang bisa ditolerir biasanya itu kecil nilainya. Kalau nggak 1%, 2%, 5%, tuh udah ditentuin sama penelitinya gitu ya. Nah selanjutnya ini 3 ini tuh sangat berhubungan erat. Nah, gimana tuh berhubungan erat? Nah akan Ibu jelasin ya. Jadi ada wilayah kritis dan titik kritis. Jadi gini nih, misalnya nih ya, ada suatu data, kan dia berdistribusi normal kan. Nah, ini kan tabel distribusi normal, masih ingat ya? Nah, yang namanya signifikan itu kan tadi, apa ya, sebenarnya dia tuh luas daerah di bawah kurva yang merupakan persentase kesalahan error yang bisa diterima. Misalnya, signifikannya atau taraf nyata, jadi jangan bingung kalau ada yang bilang signifikan itu apa, yaitu taraf nyata. Misalnya taraf nyatanya 1% atau 0,01%, berarti daerah signifikan itu ya cuman luasnya sebesar 0,01 atau 1% dari semua ini, dari 100%, kan kecil banget ya. 1% dari 100% kurva ini gitu. Nah, masalahnya kan kalian nggak tahu nih 1% ini letaknya di mana. Bisa jadi di sini, bisa jadi cuman segini di sini, ya kan? Bisa jadi di sini. Nah, di situ kita akan membutuhkan yang namanya nanti wilayah kritis, daerah kritis, atau daerah penolakan, H0. Nah, cara nentuinnya gimana? Ya, bagus semua dong. Nah, kalau nentuinnya berarti kita akan mengecek kita akan ngaruhnya ke hipotesis alternatif lagi-lagi. Kalau misalnya mu-nya kurang dari mu 0, berarti nanti wilayahnya itu bakal ada di sini. Nih, kayak tadi. Gitu, wilayah kritisnya.
Nah, berarti luasnya ya ini cuma 1% ternyata, sesuai dengan signifikannya. Kalau misalnya mu-nya lebih dari mu 0, ya berarti nanti pasti wilayah kritisnya ada di sini. Dan ini luasnya, gedenya sebesar 1% sesuai signifikan. Ini kalau satu arah. Berarti kalau sekarang ada uji dua arah, ya kan? Berarti kan mu tidak sama dengan mu 0 kan? Atau kamu tadi bilang rata-rata anak semandas nggak sama dengan 172 cm. Ya kan? Dengan signifikannya berapa? Misalnya 5%. 0,05 gitu. Berarti kita akan nentuin dia kan ada di sini sama sini ya, wilayah kritisnya. Nah, berarti luasnya juga bakal alfa per 2, signifikan per 2. 0,05 dibagi 2. Berarti 0,025 gitu. Jadi enggak karena ada 2 kan, jadi kita bagi 2 kalau 2 arah. Kalau satu arah sih ya cuma 1 aja gitu ya. Itu namanya wilayah kritis. Nah, lagi-lagi nih, kan kita baru tahu wilayahnya di sini misalnya ya, wilayah kritisnya kita taunya di sini, tapi kita nggak tahu nih batasnya ini dari kapan, dari mana dia wilayah kritis ini. Nah, itu dibutuhkan nanti titik kritis. Titik kritis itu berarti kan titik yang pas nih, pas dia di tengah-tengah antara wilayah kritis dan tidak kritis. Ngerti nggak sih kalau wilayah kritis itu gimana? Kalau Ibu ngomongin wilayah kritis, nyambung nggak? Nyambung nggak? Jadi kalau kurang nyambung nih, coba Ibu kasih ilustrasi lagi ya. Kita kan punya ini kan, distribusi normal. Kamu nih punya data, katanya anak-anak semandas tuh tingginya 172. Ternyata kamu nggak terima, menurut kamu tingginya kurang dari 172, berarti di sini. Nah, segini ini itu wilayahnya H0, data yang awal dikasih. Nah, si ini itu wilayah dugaan kalian, wilayahnya H1. Gitu. Jadi, yang kosong ini wilayah H0, yang satu wilayahnya H1, yang ini. Jadi, kalau kalian nguji, ternyata nilainya itu ada di sini misalnya. Hasil Z hitungnya ada di sini, berarti data siapa yang diterima? Dugaan kamu apa H0 kalau dia di sini? Ayo, kalau ternyata nilainya ada di sini, berarti yang diterima H1. H1 karena dia di wilayah kamu nih yang diterima, berarti H0 otomatis ditolak, gitu loh. Ya, kalau misalnya ternyata pas diuji nilai Z-nya ada di wilayah yang bersih ini nih, berarti kan dia di wilayahnya H0, berarti H0-nya diterima gitu. Jadi ngaruhnya di situ nanti ya. Bisa dipahami? Jadi ingat lagi ya, wilayah kritis itu dilihat dari H1. Sip. Statistik uji, nah ini yang dibilang statistik uji itu nanti, atau kalian familiarnya Z hitung ya, berarti ya. Kalau belajar minggu lalu dari YouTube yang Ibu kasih. Jadi ini tuh nilai Z yang digunakan acuan dalam mengambil keputusan. Kayak tadi yang Ibu bilang, dari daerah ini ternyata nilainya ada di sini atau ada di sini. Itu nanti Z hitung yang dipakai. Nah, sebenarnya ini beda jauh loh dari Z yang minggu lalu, yang di distribusi normal. Apa rumusnya di distribusi normal? Z sama dengan X min apa? Pas distribusi normal waktu itu. Mu per sigma. Ini ya. Nah, sebenarnya mirip ya, mirip banget. Nah, ini X min mu per sigma. Nah, cuman di sini gampangnya kalau untuk Z hitung, itu kan tadi ada dua ya, ada data yang dikasih sama ada dugaan atau hipotesis yang lain. Jadi kayak tadi misalnya, ini semua ini namanya mu ini tuh untuk rata-rata populasi. Jadi kalau kita pakai contoh yang tadi aja, rata-rata tinggi anak semandas katanya 172. Nah, itu mu. Ketika kamu punya dugaan yang lain, kayaknya rata-ratanya misalnya 160. Nah, itu berarti rata-rata sampel.
Misalnya kamu punya dugaan tingginya 165. Nah, berarti rata-rata sampel yang kamu ambil doang. Ya, populasinya semua anak 19. Ternyata kamu pengen ngecek ngambil sampel dari tiap-tiap kelas, misalnya 2 anak buat dilihat tingginya. Nah, itu nanti kamu hitung tuh rata-ratanya. Nah, itu berarti X bar. Nah, kalau ini sigma itu kan kemarin standar deviasi ya. Sama ini juga, cuman ini tuh standar deviasi dari populasi. Nah, sedangkan kita butuhnya sampel. Makanya kita harus bagi dia dengan akar N. Gitu. Jadi sama sebenarnya berangkatnya dari sini. Gitu. Cuman kita akan fokus menjadi sampel dan populasi. Gitu ya. Oke. Kalau udah ngitung statistik ujinya, nah kita bakal melakukan penarikan kesimpulan. Nah ini wajib ya, jangan ngitung doang, tapi kalian nggak memberikan kesimpulan di akhir. Justru di sini kita harus bisa menarik kesimpulan. Nah jadi keputusannya tadi yang gue bilang, ada menolak H0, bisa jadi belum ada cukup bukti untuk menolak H0. Atau bisa jadi H1 langsung aja diterima. Itu dilihat dari sini tadi ya. Nah, misalnya di mana gitu. Kalau misalnya di wilayahnya H0 berarti H0-nya diterima, kalau di sini ya H0-nya ditolak gitu ya. Oke, sekarang kita coba aja kali ya. Nah, kita coba contoh. Kita coba rumuskan apa aja yang bisa kita lakukan duluan. Ayo. Sebuah mesin yang coba deh, siapa Bayhaqi? Bayhaqi coba dong dibaca soalnya Bayhaqi. Ada nggak Bayhaqi? Baca soal doang Bayhaqi. Ada nggak Bayhaqi? Ayo baca soalnya Bayhaqi. Nggak ada nih. Halo Bayhaqi, nggak ada orangnya. Oke, berarti Bayhaqi ditinggal nih HP-nya, laptopnya. Irham baca soalnya Irham. Ada nggak? Ini baca soal doang loh padahal. Siapa yang mau baca soal? Ayo. Aja, Bu. Oh. Ya. Ayo, dibaca. Sebuah mesin yang digunakan untuk mengemas keju yang berdistribusi normal dengan berat rata-rata 1 kilo dan standar deviasi 0,2 kilo. Karena mesin sudah tua, maka ada dugaan bahwa kinerjanya menurun, sehingga menyebabkan rata-rata berat keju yang dikemas menjadi berkurang. 20 sampel bungkus keju diambil, dan setelah dihitung rata-rata sampel itu ada 0,82 kilo. Uji apakah rata-rata berat keju kurang dari 1 kilo menggunakan taraf nyata 2,5%. Oke, kasih siapa tadi? Suaranya Mei. siapa? Mei Ranti. Oh Mei, oke makasih ya Mei. Nah, kalau kamu ketemu soal ini, ya pelan-pelan aja bacanya, jangan langsung dibaca semua terus bingung gitu ya. Jadi di sini kita akan tuliskan data-data yang ada di soal ya ke dalam bentuk-bentuk yang kamu tahu. Contoh yang pertama nih, sebuah mesin untuk mengemas keju berdistribusi normal dengan berat rata-ratanya 1 kilo. Ini kan rata-rata nih, berat rata-rata 1 kilo berarti apa? Dalam simbolnya berarti apa? Kalau rata-rata itu apa tadi? M. Mu ya. Mu atau X bar berarti nih? Kan ada dua, ada mu, ada X bar. Masuknya apa? Mu bukan, Bu. Mu. Apa atau X bar? Kenapa nggak X bar ya? Ada yang tahu nggak? Atau nebak-nebak aja tanpa dasar? Jadi ini mu karena datanya yang sudah pasti parameternya yang dikasih ya. Kayak tadi data awal dikasihnya katanya rata-ratanya 1 kilo. Ya, makanya dia mu-nya 1.
Mu-nya 1. Nah, standar deviasi itu berarti apa? Simbolnya? Sigma. Makanya katanya 0,2. Karena mesin sudah tua nih, maka ada dugaan. Nah, dugaan nih bahwa kinerjanya menurun. Jadi rata-rata berat kejunya yang dikemas jadi berkurang. Berarti kan kita punya dugaan ya. Berarti kita punya dugaan kalau mesinnya kinerjanya udah berkurang. Nah, 20 sampel akhirnya diambil untuk membuktikan dugaan tadi. Berarti ini apa? 20 sampel itu apa? 1. Itu N-nya, Bu. 20 sampel itu berarti N. N itu kan jumlah sampel ya. Berarti N-nya 20. Dan setelah dihitung, nah ini ada rata-rata lagi nih. Baru rata-rata sampel kan berarti kita ambil sampel, kita hitung rata-ratanya. Berarti kalau rata-rata sampel namanya baru X bar. Berarti X barnya 0,82 kilo. Nah, ini kalimat ini nih yang penting nih. Uji apakah rata-rata berat keju kurang dari sekilo. Ini berguna untuk kalian nanti akhirnya memutuskan atau menyimpulkan hasilnya. Gitu ya. Dengan taraf nyata. Taraf nyata ini apa? Taraf nyata apa? Kita nyebutnya Alfa bukan, Bu? Alfa. ya, alfa ya. Berarti di sini alfanya signifikannya 2,5 sen. Oke. Langkah pertama kita akan ngapain? Kita akan menentukan apa tadi, merumuskan apa yang paling penting? Hipotesis. Oke, hipotesis. Berarti kita punya nih hipotesis 0. Itu yang udah pasti datanya, berarti mu sama dengan 1. H1-nya kan dugaan kayaknya mesinnya udah tua, berarti kinerjanya menurun. Berarti otomatis rata-ratanya kayaknya bakal kurang dari 1. Ya kan? Iya. Nah, ini udah nih hipotesis yang bakal kita uji. Gitu. Nah, kalau udah, kita harus tahu taraf nyatanya. Oh, taraf nyatanya di sini 2,5% ya. Atau bisa kita convert jadi nilai desimal 0,025. Oke, setelah itu kita ngapain? Tadi, ingat gak? Udah tahu hipotesisnya. Menentukan nilai hitung. Menentukan nilai hitung. Bisa juga, cuman lebih enak lagi kita tahu dulu nih daerahnya ya. Ada tabelnya bukan, Bu? Benar, kita coba gambar dulu, representasiin dulu ini ya distribusinya biar nanti kebayang. Karena lihat alternatifnya. Oh, dia katanya mu kurang dari 1. Berarti nanti wilayah kritisnya bakalnya di mana? Di kanan atau di kiri? Kurang dari 1. Kiri karena dia bilangnya kurang dari. Kuncinya di sini, kurang dari. Wilayahnya di kiri, luas ini itu sebesar 0,025. Gitu. Baru benar ya, kita akan cari titik kritisnya di tabel Z. Titik kritis itu ininya nih. Di tabel Z. Coba ada yang bantu nyariin nggak? Kemarin masih ingat, masih ada nggak tabel Z-nya? Yuk, 0,025. Bentar, sabar. Ya. 0,025 biasanya kalau semakin gede mendekati 1 itu biasanya dia di positif. Jadi misalnya 0,9, 0,8, 0,5 ke atas tuh kita carinya di positif. Tapi kalau kurang dari 0,5 biasanya kita carinya di negatif. Jadi kan 0,025 berarti di negatif nih pasti. 0,025. Mana nih? Kecil banget ya, nggak kelihatan ya. 1, ini ada nih 0,0250 ya. 1, min 1,96 ya. Oke. Bentar.
Mana ya tadi? Oke. Berarti kita punya nih, Z alfa udah punya nih kita. Ya, kalau alfanya segini, alfanya 0,025, maka Z alfanya min 1,96. Nah, sebenarnya kalian menggambar ini tuh berguna banget loh, karena ketika kalian tahu di sini min 1,96, ketika ini uji dua arah, kalian tuh nggak perlu nguji lagi yang sini. Pasti di sini 1,96 karena kan simetris ya. Kalau di sini min 0,5 berarti di sini 0,5 gitu. Ya. Oke, nah di sini Ibu mau jelasin sedikit lebih lanjut. Nah, sebenarnya ini tuh ngaruh banget di cara kalian baca nilai Z seperti distribusi normal. Kalau misalnya ujinya satu arah yang kanan, sini misalnya kemarin gimana, kan kita punya tabel Z-nya tuh kan cuman yang ke kiri kan? Ya kan? Berarti kalau kita punya yang kanan, ngitungnya gimana kemarin? Ingat nggak waktu itu? Ayo. Data tabel Z yang kita punya kan ke kiri nih, kayak gini. Sedangkan kalau nanti ternyata ujinya di kanan, tahu nggak cara ngitungnya? Ya sama ya, 1 dikurangi peluang yang nggak dipakai gitu. Ya, jadi dasar nyarinya kayak gitu. Oke, di sini kita punya Z alfanya sekian, habis itu baru deh kita menentukan Z hitung atau statistik uji. Tadi rumusnya apa? Z sama dengan? Ayo coba disebutin. Z sama dengan X bar dikurang Mio per sigma Min. dan akar N. Oke, baru kita masukin angkanya ya. X bar kita tahu berapa? 0,82. Iya, kita tahu berapa? 1. Sigma 1 ya. 0,2. 0,2. Rn 20. 40 ya. Oke, kita hitung dulu. 0,82 dikurang 1. Negatif pasti ya? Negatif Negatif berapa? 18. Negatif 0,18. 0,18. Negatif 0,18 ya. Iya. Nah, di sini kalau misalnya susah, boleh pakai kalkulator. Kalau misalnya angkanya nggak bisa langsung diakarin gitu ya. Pakai kalkulator saintifik. Ini gimana nih? Coba ngitungnya, kalau di kalkulator ya berarti kasih kurung. Jangan asal bagi-bagi-bagi gitu. Nanti hasilnya jadi salah. Berapa nilainya? Ada yang udah ngitung? Ayo. Ini Ibu juga sambil lihat nih di kalkulator. Oke. Udah ketemu belum? 0,04 bukan begini. 0, Oke, min 0,18 dibagi 0,04. Oh, 0,04 berarti min 4,02 ya. Ini kan tadi kamu bilang 0,04. Nah, ini nilainya min 4,02. Nah, terus nilai ini buat apa dong? Gitu kan. Nilai ini bisa kita lihat di sini lagi. Ibu gambar di sini aja ya. Tadi udah banyak coretan. Ya, ini daerah Z alfa kita tadi min 1,96 kan Z alfanya. Di sini. Sedangkan hasil Z hitung yang kita punya min 4,02. Berarti dia ada di mana? Sebelah kiri lagi, jauh lagi. Ya, lebih kiri lagi kan otomatis karena min 4,02. Misalnya di sinilah intinya dia ada di daerah kita dong, gitu kan. Ada di daerah H1 atau daerah penolakan H0. Berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang diterima H apa? H1. Berarti kesimpulannya H0-nya ditolak. Atau H1-nya diterima. Nah, di sini belum cukup ya. Kalian harus menyimpulkan yang diminta gitu ya kan. Kalau misalnya orang nggak ngerti cara baca H0, H1 ya kalian harus bisa jelasin gitu. Maksudnya apa nih berarti? Oh, ternyata kan tadi ditanya nih, apakah uji nih, apakah rata-rata berat keju itu kurang dari 1 kilo? Bener nggak? Ternyata bener nih.
Karena dugaan kita kan kurang dari sekilo ya, mesinnya tadi udah tua nih. Dugaan kita benar kurang dari sekilo gitu. Kalau misalnya ditanya uji apakah rata-rata berat kejunya sekilo, ya berarti nanti kamu ngelihat H0-nya gitu. Jadi hati-hati untuk menyimpulkannya. Ternyata benar nih, rata-ratanya keju setiap bungkusnya itu beratnya kurang dari 1 kilo gitu. Ya, bisa dimengerti? Bisa ngerti? Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, nah sekarang Ibu udah ambil satu contoh dari tugas. Jadi tugas-tugasnya belum Ibu periksa semua, cuman udah ada beberapa yang Ibu periksa. Dan ada yang kayaknya masih bingung ya, jadi bikin masalahnya gitu. Cuman nggak apa-apa, kalian udah nyoba bikin tuh, jadi paling nggak kebayang lah. Nah, sabar. Oke. Nih, coba kita lihat bareng-bareng ya. Suatu agensi menyatakan bahwa berat badan rata-rata anak didiknya 60 kilo. Berarti di sini kita tahu ya, 60 kilo ini berarti apa? Sorry. Ini punya anak MIPA 2 nih. Nah, berarti kita taunya apa dulu nih? Kita bisa nentuin kalau berat badan 60 kilo itu masuknya rata-rata yang mio atau X-bar? Mio bukan? Mio, benar. Karena berat badan yang diketahui nih, 60 kilo. Simpangan baku berarti kita tahu dia apa? Simpangan baku tadi standar deviasi apa? Sigma. Nah, setelah diketahui bahwa dengan sampel 16 orang, berarti apa nih? N. Rata-rata berat badannya itu ternyata 50 kilo. Berarti rata-rata X-bar. Ya, karena signifikannya 2%. Berarti apa nih? Alfa. Ya, 2%. Ujilah hipotesis bahwa, nah ini yang diminta nih, rata-rata berat badan anak agensi tidak sama dengan 60 kilo. Nah, ini berarti gimana nih? Pertama kita bakal nentuin apa? Hipotesis ya. Berarti kalau H0-nya kalian nulisnya gimana kira-kira? H0 sama dengan, coba bayangin aja, kita punya mio, kita punya X-bar, tapi kalau nentuin H0 pertama gimana? Data yang udah ada, mio sama dengan, ayo, ada yang punya usulan nentuin H0? Nih lihat di sini nih, H0 itu kan hipotesis yang udah diketahui. Coba gimana? Coba dari kalian, soalnya Ibu jadinya nggak tahu nih kalian bisa nggak sebenarnya nentuin hipotesis nih. Coba. H sama dengan 10 bukan, Bu? H0 sama dengan 10. Oke. Kenapa sama dengan 10? Sama dengan 60. Oh, 60. Oke. Kenapa sama dengan 60? Karena di sini diketahui 60. Oke, karena kita lihat rata-rata mio-nya tadi tuh. Jadi jangan lihat gambarnya dulu. Ya, lihat mio-nya. Karena hipotesis 0 itu hipotesis awal, berarti mio sama dengan 60. Nah, terus muncul dugaan atau yang diminta nih, ujilah hipotesis. Berarti alternatifnya ujilah hipotesis bahwa rata-rata tidak sama dengan, berarti kita tahu H alternatifnya atau H1-nya apa? Mio kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan? Tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Tidak sama dengan, ya. Karena di kalimatnya dia nggak diminta nih, ujilah bahwa berat badannya kurang dari, enggak, tapi dia bilangnya tidak sama dengan. Oh, berarti kita bakal nguji nih, bener nggak nih yang diminta, dia nggak sama dengan, gitu ya. Berarti H1-nya mio tidak sama dengan, mio tidak sama dengan 60 kilo. 60 kilo. Sip. Berarti kita tahu ya, kita mau pakai uji apa? Satu arah apa dua arah? Dua arah. Dua arah ya, karena kita taunya dia dimintanya tidak
sama dengan. Nah, gini ya uji dua arah. Jadi berdasar. Nah, ingat kalau uji dua arah itu nanti signifikannya bakal kamu bagi 2. Jadi alfa per 2. Gitu. Kebayang nggak? Nah, baru kalian akan nentuin Z alfanya, terus Z hitungnya, terus daerah-daerahnya. Nih, ya, daerah-daerah H0 dan H1-nya. Jadi, sebenarnya sama caranya ya. Tuh. Jadi untuk nentuin Z alfanya itu sebenarnya cukup nentuin yang kiri aja nih. Kan karena kita punya tabelnya yang sebelah kiri kan. Sebelah kiri gitu. Kalau udah ketemu sebelah kiri pasti kita tahu yang sebelah kanannya. Gitu ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami cara ngitungnya, cara menentukan, cara menyimpulkan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak tahu Bu, kadang kalau pas nyoba soal nggak bisa lagi. Karena Iya, Bu. kurang apa ya? Sebenarnya kalian mungkin masalahnya pasti habis dari soal cerita, terus gimana nuanginnya, biasanya gitu. Jadi Iya, Bu. harus dilihat kalimatnya pelan rata-rata. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, jadi jangan template rata-rata yang awal diketahui pasti mu 0. Belum tentu, bisa jadi ceritanya kebetulan. Jadi misalnya Rizky mengambil sampel, ada rata-rata segini. Ternyata rata-rata dikasih segini. Jadi itu kan mu 0 dan mu 0 dan X barnya kamu harus tahu yang mana. Intinya yang jadi X bar itu rata-rata sampel. Habis diambil sampel, dibikinlah rata-rata. Gitu. Itu namanya nanti X bar. Gitu. Ya. Terus yang paling penting juga nentukan hipotesisnya. Jadi banyak-banyak latihan bikin hipotesis gitu. Jadi cerita, bikinlah hipotesis H0, H1. Tidak sama dengan atau diminta kurang dari atau gimana. Itu. Oke, Kemarin, gimana? Tadi ada yang mau Oke, nanya? saya bilang oke. Oke doang. Kemarin ada yang ini nggak nemuin tabel Z yang lain nggak? Bingung nggak? Misalnya pas belajar, Bu kok tabel Z-nya beda? Ada yang gitu nggak? Iya, Bu. Siapa? Asri? Di lesson saya beda gitu, Bu, sama guru saya. Oke. Jadi memang kan Ibu bilang ya, tabel Z itu emang ada macam-macam ya. Ada yang, bentar. Ibu jelasin di sini kali ya. Oke. Nah, sip. Jadi tabel Z itu ada macam-macam ya. Kalau yang Ibu kasih ke kalian, itu tabel Z dari nilai Z sampai ke kiri. Misalnya ini nilai Z-nya, dia sampai ke kiri datanya. Nah, ada juga di tabel Z yang lain, ya Allah jelek banget, bentar. Ada yang data yang lain itu, ya nilai Z-nya itu dia dari 0 sampai Z. Gini. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya peluang Z kurang dari misalnya 0,21, kalau kalian ngerjain pakai tabel Ibu sama pakai tabel yang lain ya bakal beda hasilnya. Otomatis beda gitu. Dan bisa jadi salah. Kalau di tabel Ibu itu udah jadi kurang dari 0,21. Berarti kamu tinggal cari angka 0,21. Ke sininya 0,2, ke sampingnya 1, 0,01. Kalau kalian pakai tabel ini, secara logika aja, dia itu kan dari 0 sampai 0,21 kan berarti. Sedangkan daerah ini berarti berapa? Berarti otomatis. Ini kan simetris ya. Dari 0 ke kanan sama 0 ke kiri. Kalau segini itu 100%, berarti kalau segini doang berapa persen? Segini doang. Berapa? 50%. Ya kan, berarti setengahnya dari 1. Kan peluang itu kan total 1 ya. Berarti
kamu harus tambahin dulu 0,5 gitu. Baru kamu tambah dengan peluang dari 0 sampai ini. Berarti baru kamu tambah dengan peluang dari 0 kurang dari Z kurang dari 0,21. Nah, ini baru data yang diketahui di sini. Baru kamu cari deh 0,21 di tabel ini. Hasilnya akan beda, misalnya 0,21 itu di tabelnya misalnya 0,08. Ya pasti soalnya beda karena di sini nanti akan ditambah dengan 0,5. Tapi hasil akhirnya bakal sama, misalnya 0,58. Ketika kamu nyari pakai tabel ini dengan kamu nyari pakai tabel yang Ibu kasih, hasilnya sama 0,58. Cuman pas perjalanan nyarinya tuh harus hati-hati. Gitu. Jadi kalau terbiasa baca dua-duanya sih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak terbiasa harus hati-hati. Gitu. Jadi sebenarnya yang Ibu kasih tuh udah ya gampang lah gitu ya. Kita yang negatifnya juga udah ada, positifnya juga udah ada. Tapi kalau mau pakai yang lain silahkan. Apa-apa, asalkan tahu konsepnya. Gitu. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kayak tadi nggak nanya sih. Ibu mancing doang tadi ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, berarti itu bedanya kalau pakai tabel yang bawah ditambah 0,5 dulu. Karena kan daerah sininya nggak diketahui nih. Gitu. Nggak ada gitu, belum dihitung. Ibaratnya yang disediain tabel itu cuma luas dari 0 sampai nilai Z-nya. Sedangkan misalnya kita ditanya ini kurang dari 0,21 kan otomatis dari 0,21 semua nih ke kiri. Ya, tapi mudah juga kalau misalnya ditanyanya peluang 0 sampai Z sampai 0,3 misalnya, ya berarti langsung aja pakai data ini, nggak usah ditambah-tambah lagi kan, karena dari 0. Gitu. Kalau misalnya yang Ibu kasih, kalau misalnya ditanya yang sini, ya udah, karena kita punyanya data yang ke kiri, ya berarti 1 dikurangi data yang ke kiri yang nggak dipakai. Kalau ini juga berarti, ya berarti cari yang lebih dari ini, which is berarti harus 1 dikurangi ini. Gitu ya. Jadi sama aja cara ngitungnya, sama aja hasilnya, cuman cara nyarinya aja yang beda. Gitu ya. Oke. Ini rajin nyatet kan ya? Kalau habis dikasih materi. Jadi insya Allah minggu depan jangan lupa kita ulangan. Dan yang masih punya utang belum ngerjain tugas, di tugas penarikan kesimpulan masih ada 4 yang belum ngerjain. Kayak Ibu nggak usah mention ya. Kalian pasti udah tahu. Dan nilainya udah tahu belum? Nilai-nilainya akan dikumpulkan kapan? Guru-guru yang lain bilang nggak? Jadi kita itu ngumpulin nilai kalian tuh nanti, ya pokoknya awal-awal Maret. Dikit lagi dong berarti. Gitu ya, jadi diselesaikan. Karena pasti kalau kalian udah numpuk di satu mapel, otomatis pasti kalian punya utang-utang di mapel yang lain. Dan itu gak enak banget. Ya, jadi dicicil dari sekarang, dicek-cek lagi, jangan nunggu dicekin sama gurunya. Gurunya udah bingung ngoreksi, harus ngerekapin tugas kalian juga dong. Ya, jadi kalian inisiatif ngecek sendiri dulu, baru kalau misalnya udah yakin nggak ada, ya boleh tanya sama gurunya. Ya. Oke, berarti ulangan minggu depan kita mulai dari variabel acak kontinu tuh, yang awal banget tuh. Pokoknya dari semester ini. Itu kan ada variabel acak kontinu. Yang ingat gak yang integral dari batas bawah batas atas, dicek-cek lagi aja catatannya ya. Terus membaca tabel Z, distribusi normal, penarikan kesimpulan. Tenang, santai aja. Soalnya nggak sampai bikin pingsan kok, santai. Ya, ada yang mau ditanya? Iya, mau tanya Bu. Apa Nadi? Kan kalau guru lain itu portofolionya kayak di print di satu map gitu kan Bu. Kalau Ibu gimana? Ada kayak gitu atau enggak? Jadi sebenarnya portofolio itu kan yang penting nilainya ya. Jadi sebenarnya Ibu juga kemarin sempat bingung apa Ibu harus suruh kalian ngeprint atau enggak. Cuman kan Ibu udah punya nilainya. Udah punya nilai kalian gitu. Cuma nanti memang sewaktu-waktu apa diminta bentuk fisiknya sih harus ada. Jadi yang penting
Yang penting tugas yang kalian kumpulkan di Google Classroom jangan dihapus, jangan tiba-tiba dihapus gitu. Ya karena ibu emang nggak download satu-satu sih, ibu periksa terus ibu nilai. Jadi ya udah ada di Google Classroom, jadi ibu langsung manfaatin Google Classroom aja gitu. Kalau saya print nggak apa-apa. Terima kasih Bu. Nama Diva. Ibu mau nanya, Tanya. yang tugas penarikan kesimpulan boleh ngulang nggak Bu? Saya soalnya salah. Iya ya, ibu juga udah periksa punya kamu. Kamu di diskusi normal biasa kan? Iya, ngasal banget. Boleh kalau misalnya kalian mau diperbaiki, tapi secepatnya ya, gitu ya. Oke, Bu. Dan nanti juga bisa jadi karena misalnya ibu udah cek nilainya banyak yang kurang, bisa jadi nanti ibu akan bikin program remedial atau yang sejenisnya, bisa jadi ya, tergantung nanti hasil-hasil nilai kalian gitu ya. Oke, nggak ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan berarti sampai sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dulu bersama-sama dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa belajar dan semangat ya. Apalagi udah makin deket nih sama UTBK. Ya, jadi harus jaga kondisi. Harus bisa-bisa bagi waktu. Oke, semangat. Semoga sukses ya kalian ya. Oke. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.